Barulah tuh kejadian mistis mulai menghampiri Pak Wandi. Seperti suara tongkat yang dipukul satu sama lain. Dengar suara kotak-kotak kan? Sosok tengkorak putih yang tulang tangannya itu dibentur-benturin gitu sampai bunyi kotak-kotak-kotak, yang semestinya di saat jam istirahat itu mati total. Beliau melihat sesosok tinggi besar. Astagfirullah. Sebelum pabrik ini dibangun, banyak mayat-mayat yang dibuang di sini. Prak! Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Supolo Channel dan di segmen Cermis alias Cerita misteri. Nah, di kesempatan kali ini saya mau ceritain cerita misteri lagi nih. Kali ini bukan cerita misteri saya, melainkan cerita misteri dari teman bapak saya. Nah, jadi cermisnya kali ini tuh adalah tentang seorang pekerja buruh pabrik tepung di kota Surabaya yang diganggu oleh penunggu di situ saat shift malam di hari Idul Fitri. Di situ beliau digangguin tuh, mulai dari diusilin salah satu penunggu di situ, sosok tengkorak putih, mesin yang aslinya sudah dimatiin itu nyala sendiri, kemudian ditantang oleh makhluk tinggi gede besar, sampai diperlihatkan jin yang bentuknya itu berbadan manusia, sedangkan kepalanya berbentuk kuda atau hewan-hewan lainnya. Nah, penasaran seperti apa cerita misterinya kali ini? Simak aja video ini sampai akhir teman-teman ya. Tapi sebelum itu kalian subscribe dulu. Kemudian kalian like, komen, dan juga share ya. Biar nantinya kalian gak akan ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai cerita misterinya kali ini ya. Yuk. Kejadian ini bermula saat bapaknya teman saya, sebut saja Pak Wandi. Beliau bekerja di salah satu pabrik tepung terbesar di Surabaya. Kalau kalian yang rumahnya di daerah Surabaya, pasti tahu tuh pabrik yang saya maksud. Nah, beliau ini mulai bekerja dulu di tahun 1980-an lah ya. Sampai tahun 2018 baru beliau pensiun tuh. Dan dari situ beliau banyak tuh mendapatkan pengalaman mistis. Oh iya, jadi sebelum masuk dalam cerita misterinya, saya akan kasih tahu kalau sebenarnya Pak Wandi ini mempunyai suatu ilmu. Ilmu di sini maksudnya bukan ilmu pengetahuan ya. Jelas, ilmu di sini adalah ilmu tentang Hal-hal gaib. beliau bisa melihat dan berkomunikasi dengan mereka yang tak kasat mata. Nah, jadi pertama kali Pak Wandi melihat atau merasakan adanya keberadaan jin di pabrik itu saat dimana beliau jaga shift malam. Dan tepatnya Pak Wandi ini jaga shift malam saat akhir-akhir menjelang Hari Raya Idul Fitri. Di saat itu, banyak pekerja yang sebagian mengambil cuti hari libur tersebut. Cuman, di situ karena memang Pak Wandi ini rumahnya dekat dengan pabrik tepung itu, jadi ya diambillah itu lemburan. Lumayan, bisa buat tambahan bagi-bagi THR ke keluarganya. Saya bisa pak lembur saat malam itu. Ucap Pak Wandi ke supervisornya. Singkat cerita, tibalah waktunya di mana Pak Wandi ini kerja shift malam. Oh iya, jadi Pak Wandi ini kerja di bagian produksi itu. Saat beliau kerja di bagian produksinya, beliau ditemani 3 orang kawannya. Sebut saja Pak Aan, Pak Budi, dan juga Pak Sin. Pada saat jam 9 malam, awal-awal saat baru mulai kerja tuh, itu kondisinya normal-normal saja. Sampai setelah mereka bekerja 4 jam dan masuk waktu istirahat, barulah tuh kejadian mistis mulai menghampiri Pak Wandi. Jadi saat masuk jam istirahat, Pak Wandi dan ketiga temannya ini menuju ke arah bagian pojok pabrik yang sepi tuh. Mereka ke situ untuk melepas lelah dan makan malam bekal yang sudah dibawa oleh mereka masing-masing. Di situ saat mereka makan, tiba-tiba Pak Wandi ini dengar tuh suara seperti suara tongkat yang dipukul satu sama lain. Pak Wandi ini tanya ke 3 temannya yang saat itu bersamanya, mau mastiin denger juga atau enggak suara aneh itu. Soalnya waktu itu emang saat jamnya istirahat, mesin-mesin pabrik itu berhenti dan enggak ada suara apapun selain heningnya malam. Dengar
dengar suara kotak-kotak gak? Tanya Pak Wandi. Kotak-kotak apaan? Kalau nggak ada suara sama sekali kok dari tadi. Bener kan Sin? Kok nggak ada suara apapun ya? Jawab Pak Aan begitu. Iya bener An, kawan opo-opo lu An. Ujar Pak Sin saat itu. Mungkin Samen kurang tidur kali kawan. Sahut Pak Budi juga. Mendengar jawaban dari teman-teman beliau, Pak Wandi ini semakin dibuat bingung soal suara tersebut. Dalam hatinya Pak Wandi berkata tuh, Padahal terdengar jelas loh ini suara kotak-kotak sampai sekarang. Masih bunyi loh ini. gitu. Tanpa pikir panjang, karena rasa penasaran Pak Wandi ini tinggi, disamperinlah itu asal suaranya sama beliau. Si Rek, tak ke kamar mandi dulu, ucap Pak Wandi ke teman-temannya yang masih santai menikmati makan malamnya. Langkah demi langkah, Pak Wandi ini semakin dekat tuh dengan sumber suara klotak-klotak itu berasal. Ketika beliau sampai ke belokan pas mau ke arah ruangan loker, terkejutlah itu beliau dengan sosok yang ada di depannya. Sosok tengkorak putih yang tulang tangannya itu dibentur-benturin gitu sampai bunyi kotak-kotak-kotak. Kayak gini, kotak-kotak-kotak-kotak. Tengkorak itu langsung kabur menjauh ketika Pak Wandi menghampirinya. Bikin kaget saja itu tengkorak. Ucap Pak Wandi yang saat itu sudah siap jaga-jaga kalau tengkorak tersebut mau melawan atau mengganggunya. Secara Pak Wandi ini kan punya ilmu. Setelah Pak Wandi ini ke kamar mandi, beliau kembali lagi tuh ke teman-temannya untuk melanjutkan istirahat makan malamnya. Oh iya, Pak Wandi ini nggak bilang tuh ke teman-temannya soal kejadian mistis yang menimpanya saat ke kamar mandi tadi. Singkat cerita, Pak Wandi dan teman-temannya melanjutkan kerjaannya sebagai operator produksi. Keanehan atau kejanggalan pun tidak ada yang muncul lagi. Hari berganti esok, Pak Wandi dan teman-temannya melanjutkan pekerjaan shift malamnya lagi. Namun kali ini hanya 3 orang tuh yang jaga shift malam di divisinya Pak Wandi ini. Jadi di situ ada Pak Wandi, Pak Aan, dan juga Pak Sin. Jam demi jam telah berlalu, tibalah lagi waktu istirahat. Mereka bertiga seperti biasa tuh, duduk di pojokan ruangan pabrik, ngobrol, dan juga menyantap makan malam mereka. Nah, ketika Pak Wandi ini asik menyantap makan malamnya, tiba-tiba saja ekor mata beliau waktu itu menangkap sekelebat bayangan putih. Bayangan putih itu menuju ke arah mesin produksi itu. Rek, Sisi, aku tadi lihat ada bayangan putih menuju ke bagian produksi. Ujar Pak Wandi yang menghentikan suapan makan malamnya. Masa sih Pak, aku nggak lihat apa-apa ya dari tadi. Jawab Pak Aan. Di saat istirahat itu kan mesin-mesin produksi pada mati tuh. Jadi yang terdengar saat itu hanyalah suara heningnya malam dan juga obrolan mereka bertiga saja waktu itu. Namun di tengah-tengah waktu kondisi mereka ngobrol saat itu, terdengarlah menyala suara mesin pabrik yang semestinya di saat jam istirahat itu mati total. Ketika Pak Wandi, Pak Aan, dan juga Pak Sin mendengar mesin itu nyala, langsunglah itu mereka lari menuju ke tempat operator mesinnya berada untuk memastikan lagi mesin produksinya. Soalnya ketika mesin itu nyala, maka harus ada seorang pegawai yang memantau kinerja itu mesin. Merasa ada yang janggal dengan kejadian itu, mereka berdua, Pak Aan dan Pak Sin, menatap wajah Pak Wandi. Seolah Pak Wandi sudah tahu siapa penyebab kejanggalan ini. Di situ mereka berdua bertanya-tanya, kenapa hal itu bisa terjadi. Pak Wan, kok iso murid dewe ya mesinnya? Kok bisa hidup sendiri ya mesinnya? Tanya Pak Aan keheranan. Iya Wan, kok aneh ya? Padahal ini mesin sudah tak matiin loh tadi itu. Ujar Pak Sin yang keheranan juga. Padahal dia sendiri yang mematikan itu mesin. Tahu-tahu kok nyala sendiri. Tuh kan dibilangin, tadi itu aku lihat ada sekelebat bayangan putih terbang ke arah mesin ini. Mungkin itu makhluk emang lagi iseng kenalan sama kita yang belum pernah shift malam. Jawab Pak Wandi begitu. Singkat cerita, malam demi malam dilewati dengan biasa oleh mereka berempat. Gangguan-gangguan mesin nyala sendiri sudah seperti makanan keseharian shift malam mereka saat bekerja di pabrik tepung tersebut. Namun kejadian mistis baru dialami oleh Pak Wandi lagi, dimana saat itu adalah waktu malam pertama Hari Raya Idul Fitri. Para pekerja banyak yang mengambil cuti libur Hari Raya atau
atau hari lebaran. Tak terkecuali di divisi Pak Wandi. Pak Wandi yang saat itu mengatakan akan mengambil jatah cutinya untuk masuk di hari lebaran, membuatnya masuk seorang diri. Pak Aan, Pak Budi, dan juga Pak Sin mengambil cuti hari raya. Singkat cerita, tibalah waktu malam, waktu dimana Pak Wandi bekerja sendirian di divisinya. Malam itu terasa sangat sunyi dibandingkan malam-malam yang telah dilaluinya. Beliau biasa saja tuh, karena gangguan-gangguan yang datang sama seperti sebelum-sebelumnya. Saat waktu istirahat, mesin produksi itu nyala sendiri. Nah, namun kali ini berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kali ini ketika Pak Wandi menghampiri mesin produksi yang nyala sendiri, beliau melihat sesosok tinggi besar, matanya merah, kukunya itu panjang dan berbulu hitam. Ah, genderuwo, kata Pak Wandi di dalam hatinya. Pak Wandi mencoba mengusir sosok tersebut, tapi beliau kaget bukan main. Ketika biasanya suatu jin itu dideketin oleh Pak Wandi langsung kabur, genderuwo itu tiba-tiba saja menyerang Pak Wandi saat didekatinya. Terpentallah itu tubuh Pak Wandi jatuh ke tanah, ke belakang gitu. Astagfirullah, Ujar Pak Wandi. kurang asing Gon, sok-sokan pakai nyerang segala. Nantang Gon yo, tak ajar Gon, awas. Ucap Pak Wandi yang lagi mencoba berdiri dan memasang kuda-kuda layaknya orang-orang pinter beradu dengan sosok yang tak kasat mata. Dengan membaca entah mantra atau apa, beliau mengempaskan tangannya ke arah genderuwo itu tadi. Tiba-tiba saja genderuwo tadi langsung hilang oleh energi yang dilemparkan Pak Wandi. Dalam hati Pak Wandi bergumam tuh, kok bisa-bisanya itu genderuwo menyerangnya. Kok bisa-bisanya aku terpental karena genderuwo itu tadi ya? Gitu. Setelah kejadian itu, kejanggalan dan keanehan sudah tak terlihat lagi. Pekerjaan pun dilakukan Pak Wandi seperti biasanya sampai akhir shift. Singkat cerita, hari ketiga malam Idul Fitri, hari terakhir Pak Wandi bekerja sendirian di divisinya. Karena setelah malam ini Pak Aan sudah masuk kerja lagi, mengakhiri masa cuti libur lebarannya yang cuma 3 hari. Kejadian mistis dan horor pun makin menjadi-jadi. Waktu itu tidak seperti biasanya. Saat jam istirahat, mesin produksi tidak kelihatan menyala sendiri. Pak Wandi sempat heran dan bergumam tuh. Benar, kok gak nyala sendiri mesin? Ujar Pak Wandi gitu. Di saat setelah Pak Wandi berbicara seperti itu, tiba-tiba saja terdengar suara seekor kuda di keheningan malam tersebut. Terkejutlah itu kan Pak Wandi. Pak Wandi menyudahi suapan makan malamnya, bergegas menuju sumber suara kuda itu berasal. Dengan rasa penasaran tinggi, Pak Wandi buru-buru tuh mengejar di mana suara tersebut berasal. Namun saat beliau berada di gang mesin produksi, beliau melihat ada sosok siluman yang wujudnya itu berbadan manusia, tapi kepalanya itu adalah kepala seekor kuda. Ditanyainlah itu makhluk sama Pak Wandi dari kejauhan tempat Pak Wandi berdiri di gang mesin produksi. Beliau mencoba berkomunikasi dengan sosok tersebut. Jadi menurut beliau, komunikasi dengan makhluk halus itu menggunakan bahasa di dalam hati. Saya juga kurang mengerti sih. Mungkin yang paham ini hanyalah orang-orang yang mengerti akan ilmu tersebut. Lanjut, Pak Wandi bertanya tuh ke sosok tersebut dari mana asalnya. Apakah pendatang baru atau penghuni lama pabrik yang belum terlihat oleh Pak Wandi? Hei siluman, asalmu tuh kondi ya? Asalmu dari mana? Kata Pak Wandi begitu. Suniki alamat manusia yang dipakai ini dan dibuat di tempat ini. Begitulah jawaban dari siluman kuda tersebut. Mendengar jawaban dari siluman itu, Pak Wandi tidak menelan mentah-mentah perkataannya. Beliau mulai berkontemplasi melalui itu siluman, melihat kejadian masa lampau. Apakah benar sebelum pabrik ini dibangun, banyak mayat-mayat yang dibuang di sini? Setelah beberapa menit Pak Wandi ini berkontemplasi, Pak Wandi mulai membuka matanya tuh. Namun ketika beliau mulai membuka matanya, sosok yang tak kasat mata itu pun muncul di hadapannya. Selain siluman kuda tadi, ada banyak macam-macam siluman. Mulai dari siluman macan, siluman ular, dan juga siluman babi. Pokoknya saat itu makhluknya hancur-hancur semua lah bentukannya atau wajahnya itu ya. Saat itu Pak Wandi kaget tuh dengan kehadiran banyak sosok siluman di area mesin produksinya. Tak pakai lama,
Karena waktu istirahat sudah akan berakhir, beliau mengusir semua siluman tuh dengan satu hentakan pukulan tangannya ke arah tanah. Tak lupa sebelum itu beliau melafalkan mantranya. Prak! Hilanglah itu semua makhluk dari pandangan Pak Wandi. Dari hasil kontemplasi Pak Wandi tadi, memang benar, sebelum pabrik ini dibangun, dulunya tempat ini adalah hutan yang rimbun banget. Banyak mayat-mayat di zaman Presiden Soeharto itu dibuang ke daerah sini. Alhasil banyaklah itu jin-jin yang mengaku-ngaku sebagai arwah dari para manusia tersebut. Oh, jadi ternyata ini pabrik bekas pembuangan mayat toh. Makanya kok banyak jin yang gak karu-karuan bentuknya. Ujar Pak Wandi dalam hatinya kayak gitu. Aktivitas kembali seperti biasanya malam itu. Pak Wandi melanjutkan pekerjaannya sampai shift pagi itu tiba. Singkat cerita, di malam berikutnya, saat semua teman sedivisinya sudah masuk, Pak Wandi menceritakan semua kejadian mistis yang dialaminya ketika beliau bekerja sendirian di waktu mereka semua cuti libur lebaran. Pak Aan, Pak Sin, dan juga Pak Budi lumayan kaget dengan apa yang diceritakan Pak Wandi. Namun, seiring berjalannya waktu, para pekerja pabrik itu sudah terbiasa dan sadar akan resiko dari pekerjaannya. Pembukaan lahan untuk mendirikan pabrik itu sudah pasti akan mengganggu kehidupan para jin-jin yang sedari awal sudah menempati tempat-tempat tersebut. Oke, mungkin segitu aja teman-teman cerita misteri kali ini tentang gangguan siluman di pabrik tepung. Dan di episode kali ini saya juga mendapatkan sedikit wejangan nih. Kalau kehidupan kita sebagai manusia di bumi ini tidaklah sendirian. Kita semua di sini hidup berdampingan dengan barang-barang yang gaib. Kita sebagai umat Islam juga percaya akan dunia-dunia gaib. Salah satunya adalah dunia jin. Jadi ketika dimanapun kalian berada, itu tetaplah jaga sopan santun dan adab perilaku kita. Tak lupa juga selalu ingat terus siapa pencipta kita, siapa yang bisa membuat kita kuat menjalani hari-hari yang penuh dengan cobaan. Kalau bukan Tuhan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, sampai segitu aja. Sampai jumpa di konten cerita misteri lainnya. Saya Safi Karim pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.